Pernahkah anda memulai pagi hari dengan semangkuk oatmeal hangat, lalu tersenyum tipis karena yakin anda telah merawat tubuh dengan cara yang paling sehat? Jika ya, anda tidak sendirian. Rasa hangat saat sendok pertama menyentuh bibir, aroma lembut yang menyebar di dapur, semua bagai pelukan lembut untuk perut yang mengantuk. Bagi banyak orang, terutama ketika mereka mencapai usia 50-an dan 60-an, sarapan ringan, mudah dicerna dan kaya serat seperti oatmeal adalah pilihan yang aman. Itu membuat kita merasa melakukan hal yang benar, tidak digoreng, tidak berminyak, hanya sesendok oatmeal yang lembut dan ramah. Namun terkadang, hal-hal yang tampaknya benar justru menyembunyikan hal sebaliknya. Karena bukan hanya makan oatmeal saja yang baik, tetapi cara anda memakannya dan dengan apa anda memakannya sangatlah penting. Banyak orang yang masih diam-diam terjerumus ke dalam perangkap manisnya keakraban tanpa menyadari bahawa sarapan yang terkesan sempurna bisa menjadi penyebab mereka merasa lelah, lesu atau bahkan cemas tanpa alasan yang jelas. Dan itulah yang akan kita jelajahi bersama hari ini. Selama bertahun-tahun, kita sering berpikir bahawa makan semangkuk oatmeal di pagi hari sudah cukup untuk memulai awal yang sehat. Kerosin putihnya mudah, menghangatkan perut dan terkesan aman, terutama bagi mereka yang memasuki usia paruh baya dan mulai lebih memperhatikan jantung atau kadar gula darahnya. Namun ada satu hal yang jarang diperhatikan orang. Oatmeal, betapapun enaknya, bisa menjadi pedang bermata dua jika anda tidak memperhatikan apa yang anda tambahkan ke dalamnya. Anggap saja seperti ini, oatmeal itu seperti spons, tidak hanya menyerap rasa, tetapi juga baik dan buruk dari bahan yang anda campur. Misalnya, apakah anda menambahkan sedikit jus buah untuk menambah rasa? Atau susu kacang yang diberi sedikit pemanis karena menurut anda lebih sehat? Atau mungkin sesendok yogurt vanila agar lebih mudah dimakan? Tidak ada yang salah dengan hal itu, namun bahan-bahan yang tampaknya tidak berbahaya inilah yang membuat gula darah anda melonjak tanpa anda sadari. Tubuh kita, terutama setelah usia 60 Timosin, menjadi lebih sensitif terhadap fluktuasi kecil. Peningkatan gula darah secara tiba-tiba tidak hanya membuat anda lelah, tapi diam-diam juga menyebabkan peradangan, berdampak pada jantung, bahkan membuat sulit tidur, pelupa dan mudah tersinggung. Dan sayangnya banyak orang yang tidak menyadarinya hingga tubuhnya angkat bicara. Jadi jangan hanya melihat oatmeal dan berfikir, saya makan sehat. Yang paling penting adalah dengan apa anda menggabungkannya. Merawat diri sendiri bukanlah masalah besar. Terkadang, sedikit kecanggihan dalam sarapan sudah cukup membuat anda merasa ringan, waspada, dan penuh energi sepanjang hari. Ingatkah anda perasaan hangat setiap pagi saat memegang semangkuk oatmeal panas di tangan? Perasaan lembut itu, rasanya aku memberikan yang terbaik pada tubuhku. Namun terkadang, hal-hal yang kita anggap baik diam-diam menjadi pengganggu hanya karena beberapa pilihan yang tidak disengaja. Ada hal-hal yang sering kita tambahkan ke dalam semangkuk oatmeal setiap pagi dengan keinginan untuk membuatnya lebih enak dan menarik. Namun kenyataannya hal tersebut kehilangan efek baik yang dimiliki oatmeal. Saya tahu tidak ada seorang pun yang mau memulai hari dengan rasa khawatir atau perasaan salah. Maka hari ini saya ingin berbagi dengan lembut. Layaknya orang kepercayaan, ada 3 hal yang jika anda jalani selama perjalanan perawatan kesehatan anda, terutama setelah usia 60 tahun, anda harus mempertimbangkan untuk tidak menambahkannya ke dalam mangkuk oatmeal anda. Pertama, pikirkan tentang segelas jus jeruk yang anda minum saat sarapan. Kedengarannya familiar? Jus jeruk telah lama dikaitkan dengan gambaran sarapan sehat. Namun kenyataannya, segelas jus jeruk, baik yang diberi label alami atau segar, tetap merupakan sumber gula yang cepat, mudah diserap dan hampir tidak mengandung serat. Jika dikombinasikan dengan oatmeal yang juga merupakan sejenis pati, kombinasi ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah hanya dalam beberapa minit, apalagi dengan tubuh setelah usia 60 tahun, di mana kemampuan mengatur gula tidak lagi sesensitif dulu. Anda mungkin merasa lelah, lesu, atau mudah tersinggung tanpa alasan di tengah pagi tanpa memahami alasannya. Daripada membuat jus, cobalah menggunakan buah segar, beberapa irisan apel, anggur segar, atau segenggam strawberry untuk rasa manis alami dan retensi serat yang membantu gula diserap lebih lambat. Tubuh anda akan berterima kasih karenanya. Yang kedua adalah yogurt rasa dan susu manis. Saya tahu banyak orang suka menambahkan sesendok yogurt vanila
atau susu almond manis ke dalam oatmeal agar lebih lembut, halus dan harum. Namun tahukah anda, satu botol yogurt rasa saja bisa mengandung hingga 3 to 5 sendok teh gula. Jadi anda memulai hari dengan Kegton gula yang lembut, menyebabkan insulin bekerja 2 kali lebih keras untuk mengatasinya, sehingga dengan mudah menyebabkan peradangan, gangguan metabolisme dan rasa lapar lebih cepat dari biasanya. Sebaliknya, jika anda menyukai rasa lembut itu, pilihlah yogurt Yunani tanpa pemanis atau susu kacang tanpa pemanis. Hanya dengan perubahan kecil seperti itu, anda bisa membantu tubuh anda memulai hari dengan lancar tanpa merasa gelisah atau goyah di tengah-tengahnya. Dan terakhir, favorit banyak orang, bacon dan sosis. Saya memahami perasaan itu, aroma daging goreng di pagi hari bisa membuat siapapun mendambakannya. Namun bacon dan sosis, bahkan versi rendah lemak, masih merupakan makanan olahan, mengandung banyak natrium, bahan pengawet dan terkadang bahkan gula tersembunyi. Saat anda makan oatmeal, anda menggabungkan pati dan lemak jenuh, kombinasi yang sangat tidak menyenangkan bagi jantung dan pembuluh darah anda, terutama jika anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Jika anda menginginkan protein di pagi hari, mengapa tidak mencoba telur rebus? Atau lebih sederhananya, sesendok kenari atau almond yang dipanggang sebentar juga menambah protein dan lemak yang baik untuk otak dan jantung. Anda tahu hal-hal yang tampaknya kecil, seperti memilih apa yang akan ditambahkan ke semangkuk oatmeal anda setiap pagi, sebenarnya sangat memengaruhi energi, emosi dan kesehatan jangka panjang kita. Dan hebatnya, anda tidak perlu menghentikan kebiasaan mengonsumsi oatmeal. Hanya dengan sedikit kecanggihan dalam memilih makanan pendamping, anda dapat sepenuhnya mengubah sarapan menjadi awal yang lembut, berkelanjutan dan memberi energi. Karena kesehatan bukanlah hal yang besar. Dimulai dari perubahan terkecil, dari rasa cinta yang anda berikan pada tubuh anda setiap pagi. Setelah mengetahui apa saja yang harus dihindari saat makan oatmeal, anda mungkin bertanya-tanya, jadi apa yang harus saya makan agar enak dan baik untuk kesehatan saya? Jawabannya sederhana dan percayalah, anda tidak perlu mengorbankan rasa atau kesenangan sarapan hanya untuk makan lebih sehat. Bayangkan memulai pagi mie anda dengan semangkuk oatmeal yang hangat dan harum. Tambahkan perlahan beberapa buah beri segar, mungkin murbai, blueberry atau raspberry. Mereka memang kecil, tapi mereka adalah pahlawan super di dunia nutrisi. Buah beri ini tidak hanya manis dan mudah dimakan, tapi juga kaya akan antioksidan yang membantu melindungi sel, menjaga kulit tetap cerah dan pikiran tajam. Tak hanya itu, buah ini juga mengandung banyak serat yang membantu memperlambat penyerapan gula, menstabilkan energi dan membuat anda kenyang lebih lama. Bagi mereka yang rentan terhadap perubahan suasana hati di pagi hari, sedikit buah beri dalam oatmeal dapat menjadi dosis lembut dopamin alami untuk memulai hari dengan suasana yang lebih positif. Setelah lapisan buah segar, anda bisa menaburkan sesendok kecil biji chia atau beberapa buah kenari yang dihancurkan. Biji kecil ini adalah rahasia membuat sarapan anda lebih kaya dan bergizi. Biji chia jika terkena oatmeal hangat akan mengembang, membentuk lapisan gel lembut dan halus yang mudah dicerna sekaligus membantu fungsi usus lebih teratur. Sesuatu yang sangat dibutuhkan tubuh kita setelah usia 60 tahun. Kacang kenari yang dikenal sebagai makanan otak akan memberikan lemak sehat yang membantu otak tetap waspada, daya ingat diperkuat, dan anda merasa lebih cerah sepanjang pagi. Hebatnya, semua ini mudah ditemukan, murah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mempersiapkannya. Tak perlu terlalu banyak langkah, cukup sedikit perhatian dan rasa cinta pada diri sendiri untuk menciptakan sarapan lezat yang baik untuk jantung, gula darah dan penunjang mental. Dan tahukah anda, ketika anda secara proaktif memilih apa yang lembut dan sehat untuk tubuh anda, perasaan terkendali itu akan membuat anda merasa lebih percaya diri dan lebih mencintai diri sendiri. Seperti nanti anda secara bertahap membangun kehidupan yang lebih baik dari hal-hal terkecil. Mulailah dengan sarapan semangkuk oatmeal penuh cinta. Jadi, lain kali bersimerti anda menyiapkan sarapan, fikirkan tentang buah beri, beberapa kacang yang menyehatkan jantung, dan waktu tenang untuk diri sendiri. Bukan sekadar nutrisi, tapi juga anugerah lembut yang anda berikan kepada tubuh dan jiwa anda setiap hari. Tahukah anda, terkadang kita berfikir bahawa untuk menjadi sehat, kita harus melakukan sesuatu yang sangat besar.
seperti harus melakukan diet ketat, berolahraga secara intens, atau mengikuti pola makan yang terlalu ketat. Namun sebenarnya kesehatan, terutama setelah usia 60 tahun, dimulai dari hal-hal yang sangat kecil dan familiar, seperti semangkuk oatmeal di pagi hari. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Namun dari semangkuk makanan itu, Anda bisa menyehatkan hati, pikiran, dan emosi Anda setiap hari. Bayangkan di pagi hari, Anda duduk di dekat jendela, sinar matahari dengan lembut menyinari dedaunan. Di tangan Anda ada semangkuk oatmeal panas, harum dengan kayu manis dan beri. Tidak perlu gula, tidak perlu warna-warna mewah, cukup beberapa irisan apel, segenggam strawberry atau sedikit kenari cincang. Perasaan itu, ringan, dan damai, adalah obat spiritual alami tubuh Anda. Dopamin, zat bahagia di otak, tidak muncul begitu saja saat kita makan yang manis-manis atau mendengarkan muzik yang bagus. Hal ini juga hadir ketika kita merasa kita melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Saat Anda memilih susu tanpa pemanis dibandingkan susu manis, saat Anda melewatkan jus jeruk dan memilih teh herbal yang menenangkan, otak Anda akan mencatat, saya sudah diurus hari ini. Dan perasaan puas dan gembira itu menyebar sepanjang hari. Tidak semua orang menyadari bahwa apa yang kita makan di pagi hari bisa mempengaruhi sisa hari itu. Pilihan kecil seperti menghindari yogurt manis atau tidak mengonsumsi bacon asin dapat membantu tubuh Anda terhindar dari rasa lelah dan lesu setelah sarapan. Anda akan mendapati pikiran Anda lebih jernih, perut Anda lebih ringan, dan jantung Anda berdetak lebih tenang. Perjalanan kesehatan tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Anda hanya perlu mulai memperhatikan setiap hal kecil. Bayangkan apa yang Anda tambahkan ke semangkuk oatmeal sebagai cara Anda menanam sedikit benih untuk hidup lebih sehat. Hari ini beberapa biji chia, besok sesendok selai kacang tanpa pemanis. Dan kemudian suatu hari Anda menyadari, Anda telah membangun kebiasaan sehat untuk diri Anda sendiri, tanpa memaksakan diri, tanpa mengorbankan apapun. Sederhananya, peduli. Perawatan diri tidak harus rumit. Dimulai dengan mendengarkan tubuh Anda, mendengarkan emosi Anda, dan dengan hati-hati memilih apa yang membuat Anda merasa nyaman, namun tetap baik untuk Anda. Biarkan setiap pagi menjadi kesempatan untuk memberi nutrisi, menyembuhkan, dan memulai kembali dengan semua cinta yang pantas Anda dapatkan.